Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naisa Fitria dengan NIM H101112311033. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh eh, iklan televisi dengan penjualan menggunakan linear regresi sederhana. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan bahas hal dasar terlebih dahulu, yaitu data. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat nyata, bukan hasil simulasi. Data ini saya peroleh dari platform Kaggle melalui dataset Advertising Sales Dataset yang dipublikasikan oleh Yases. Nah, di sini saya juga menautkan tautan, teman-teman dapat tekan, teman-teman dapat klik untuk langsung menuju ke datasetnya. Nah, dalam penelitian ini ada dua variabel yang saya gunakan. Variabel pertama itu variabel independen, itu X, yaitu adalah biaya iklan televisi yang diukur dalam ribuan dolar. Ada juga variabel dependen ataupun variabel Y. Nah, itu adalah penjualan diukur dalam ribuan unit produk. Nah, data itu saya gunakan untuk mengetahui pengaruh iklan televisi terhadap tingkat penjualan, sehingga kita dapat mengetahui memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas strategi pemasaran melalui media televisi. Nah, saya juga menampilkan statistik deskriptifnya untuk variabel X dan variabel Y. Nah, dari hasil statistik deskriptif variabel X, teman-teman dapat lihat kalau rata-rata biaya iklan televisi adalah sebesar 146,97 satuan dalam ribuan dolar dengan median 145,1. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk promosi melalui televisi. Nilai minimum sebesar 88,6 menunjukkan uh, adanya perusahaan yang hanya sedikit berinvestasi pada iklan TV, sedangkan nilai maksimum 292,9 memperlihatkan adanya perusahaan yang mengeluarkan biaya iklan televisi dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, lalu teman-teman dapat lihat juga statistik deskriptif pada penjualan, yaitu memiliki rata-rata sebesar 13,83 dengan median 12,5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memperoleh tingkat penjualan yang berada pada kisaran tersebut. Penjualan minimum sebesar 4,8, yaitu menunjukkan adanya produk yang dengan tingkat penjualan yang sangat rendah, dengan juga ada penjualan maksimum sebesar 24,4 yang menggambarkan adanya produk dengan performa penjualan tinggi di pasar. Nah, jumlah total penjualan dari seluruh observasi itu adalah 553,2 yang menunjukkan mencerminkan volume penjualan kumulatif pada periode penelitian. Nah, di sini saya juga menampilkan scatter plot. Nah, yang ada titik-titik data antara biaya televisi dengan penjualan memperlihatkan pola yang jelas, yaitu semakin besar biaya iklan televisi yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan yang dicapai. Nah, ketika scatter plot dilengkapi dengan garis regresi, kita dapat lihat bahwa garis regresi tersebut mengikuti pola data yang sangat baik. Artinya, model regresi yang dibangun itu mampu mempresentasikan hubungan antara iklan TV dan penjualan secara akurat. Kita lanjut. Nah, di sini ada uji signifikasi model regresi. Pada slide ini saya hanya menampilkan rumusnya ataupun cara-caranya. Nah, kita ketahui dulu nih, kalau di regresi linear sederhana itu digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, model matematisnya adalah Y topi sama dengan B0 plus B1X. Saya juga menampilkan cara mengetahui B1 dan B0-nya. Nah, setelah kita dapat nih nilai B1 dan B0, maka kita dapat juga persamaan garis regresinya. Lanjut, nah ini adalah perhitungannya. Saya sudah memberikan keterangan nih. Diketahui N, sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat, yaitu ada juga Y bar dan X bar. Nah, kita ketahui, kita dapat dari perhitungan itu bahwa nilai B1-nya itu 0,04405 dan juga B0-nya itu adalah 7,366. Nah, kita dapat nih model regresinya, yaitu Y topi sama dengan 7,366 ditambah 0,04405X, yang berarti bahwa setiap tambahan $1.000 untuk iklan televisi maka akan meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 0,04405 ribu unit. Bahkan ketika tidak ada penambahan nih, ketika tidak ada iklan sama sekali, itu juga udah ada penjualan dasar yaitu 7.366 unit produk. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji signifikasi yang uji T. Saya berikan hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara iklan televisi terhadap penjualan. H0 yaitu biaya iklan televisi tidak berpengaruh terhadap penjualan, dan
H1-nya itu biaya iklan TV berpengaruh positif terhadap penjualan. Nah, kita ketahui nih, saya juga udah tampilkan hasil perhitungan saya menggunakan software Excel. Nah, berdasarkan hasil analisis itu, kita peroleh hasil uji T dengan nilai P value sebesar 0,8681 untuk Insep dan 1,82 sampai 848 untuk variabel TV. Nah, kita lihat itu kalau nilai P value Insep itu lebih besar dari 0,05, yang berarti itu tidak signifikan, tidak memberikan pengaruh. Sebaliknya, variabel TV memiliki nilai P value yang sangat kecil di bawah 0,05 dengan T hitung sebesar 99,04, yang dapat kita simpulkan bahwa biaya iklan TV itu berpengaruh sangat signifikan terhadap penjualan, sehingga berdasarkan hipotesis H0 kita tolak dan hipotesis H1 kita terima. Nah, lanjut ada uji signifikasi koefisien determinasi ini teman-teman. Kita ketahui dulu, koefisien determinasi ataupun R-square itu menunjukkan tingkat kemampuan model dalam menerangkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin besar pula bagian variansi Y yang dapat dijelaskan oleh X, sehingga model regresi akan dianggap semakin baik. Nah, saya juga sudah memberikan berdasar menggunakan software Excel, itu ada teman-teman dapat lihat sendiri bahwa nilai R-square-nya itu 0,99604, yang berarti bahwa 99,4%, yang besar sekali ya teman-teman, variasi penjualan Y itu dapat dijelaskan oleh biaya iklan di TV variabel X dalam model regresi, sehingga sisanya itu sekitar 0,04 itu adalah dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, saya berikan interpretasi nih teman-teman. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, hasil analisis regresi antara variabel X dan variabel Y menunjukkan bahwa hubungan keduanya itu sangat kuat dan sangat signifikan. Persamaan model juga menjelaskan, meskipun perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan TV sama sekali, penjualan dasar itu tetap terjadi sekitar 7,4 ribu. Nah, hal ini juga menunjukkan kalau adanya permintaan alami ataupun faktor lain di luar iklan itu tetap menjaga penjualan. Nah, lalu tadi kita ketahui juga kalau koefisien regresinya ataupun R itu B1-nya teman-teman itu 0,04405. Itu menunjukkan bahwa setiap tambahan $1.000 untuk iklan TV diperkirakan mampu meningkatkan penjualan sebesar 44.000 unit produk. Nah, dengan demikian itu dapat kita ketahui banget ya teman-teman, kalau itu tuh belanja iklan televisi itu terbukti memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap kenaikan penjualan. Juga R-square-nya sangat tinggi tadi mengindikasikan bahwa hampir seluruh variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi belanja iklan TV, yang berarti faktor iklan televisi ini memiliki peran yang sangat dominan dalam penjualan. Selanjutnya, kesimpulan, sudah saya katakan tadi teman-teman bahwa keduanya tuh memiliki pengaruh yang sangat kuat antara X, variabel Y, dan model regresinya juga itu mampu menjelaskan hampir seluruh variasi penjualan melalui belanja iklan televisi, yaitu 99,4% ya teman-teman. Lalu pengaruh faktor lainnya itu juga sangat kecil, yaitu 0,04%. Nah, dengan demikian, strategi pemasaran melalui televisi dapat disimpulkan sebagai salah satu cara paling efektif untuk mendorong peningkatan penjualan produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman mengenai penelitian saya, analisis pengaruh antara variabel X dan variabel Y, yaitu biaya iklan di TV dan juga penjualan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan teman-teman mungkin boleh bertanya di kolom komentar YouTube saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.